Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar Ahmad Afefi dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin dengan NIM 230506088. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas membuat video dari mata kuliah literasi dan digital kemanusiaan. Nah, di sini saya ingin mengambil salah satu materi, yaitu materi tentang AI atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama itu ada apa itu AI dan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada contoh penerapan dalam beberapa bidang, dan juga mungkin kita akan menggunakan teknologi AI itu ya untuk membuat tugas kuliah lah. Kita akan menggunakan salah satu web AI yang bisa membantu kita membuat tugas kuliah. Mungkin itu aja. Oke, langsung saja. Oke, kita masuk ya dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa itu si AI. AI dalam kepanjangannya itu Artificial Intelligence. Dalam bahasa Indonesia kita kenal itu sebagai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI ini melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti machine learning, pembelajaran mesin, neural network, jaringan saraf virtual, natural language processing, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lagi. Dan mungkin kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas penerapan AI dalam berbagai bidang ya. Yang pertama itu ada pendidikan, kesehatan, dan dunia kerja. Pertama kita akan membahas dalam bidang pendidikan dulu ya. Yaitu kita dalam bidang pendidikan itu AI sudah menerapkan itu seperti pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif adalah teknik pembelajaran yang menggunakan data untuk menyesuaikan pengalaman belajar bagi setiap siswa. Dengan bantuan teknologi AI, data tentang cara belajar siswa dikumpulkan dan digunakan untuk merekomendasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Misalnya untuk lembaga pendidikan yang menggunakan Google Space for Education, ada fitur Practice Sheet dan Google Classroom. Dalam Google Classroom, fitur ini menciptakan pembelajaran learning path yang lebih personal antara pendidik dan siswa, memungkinkan pendidik untuk memberikan feedback yang lebih individual. Nah, selanjutnya itu ada penilaian otomatis. Secara tradisional, penilaian tugas atau ujian yang dilakukan secara manual merupakan proses yang memakan waktu serta rentan terhadap bias dan humor error. Namun dengan muncul sistem penilaian otomatis yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI, guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memeriksa hasil proses siswa. AI dapat mengevaluasi jawaban siswa secara cepat dan memberikan umpan balik dengan instan. Selanjutnya ada aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, kegiatan AI juga dapat membantu dengan kebutuhan khusus. Contohnya adalah Paroton yang dapat membantu siswa dengan hambatan berbicara. Parotron dapat memahami ucapan-ucapan yang tidak terdengar jelas akibat gangguan terhadap kemampuan berbicara dan mengucap kalimat itu kembali sehingga dapat didengarkan dan dipahami oleh orang lain. Dan selanjutnya ada asisten untuk belajar. Beberapa orang mungkin harus belajar beberapa hal secara mandiri, tetapi ada pula orang yang lebih senang untuk belajar bersama dan berinteraksi. AI dapat menjadi solusi untuk hal ini. AI dapat menjadi teman yang bisa mencarikan informasi, meredaksi materi, memberikan soal-soal latihan, dan banyak lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dalam bidang kesehatan ya.
Oke, selanjutnya itu dalam bidang medis itu sudah banyak sekali ya penerapan di bidang medis atau kesehatan ini. Yang pertama itu meningkat akurasi dalam hal diagnosa penyakit. Teknologi AI tidak hanya membantu dan dalam mengurangi risiko kesalahan diagnosis, namun juga membantu dalam membaca diagnosis. Apalagi pemanfaatan ini tidak hanya membantu seorang dokter, namun juga membantu masyarakat awam dalam menentukan pertolongan pertama yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui penanganan yang tepat. Selanjutnya mempercepat dalam hal pengembangan obat baru. Sudah tidak bisa dipungkiri sebuah pengembangan obat baru memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Dengan hadirnya teknologi ini sebagai jawaban dan solusi alternatif dari permasalahan tersebut, penggabungan teknologi dan teknologi eksperimental baru mampu membuat obat baru dan lebih efisien. Oke lah, sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi kita lanjut saja langsung ke dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, terutama dalam dunia industri, nah itu udah ada beberapa penerapannya ya, seperti menjadi asisten virtual. Ini adalah produk dari AI di bidang industri, teknologi, dan informasi. Contohnya Google Assistant, Alexa, dan Siri. Semuanya berdasarkan pada teknologi AI untuk memberikan respon dan interaksi yang lebih canggih kepada pengguna. Selanjutnya juga ada bidang teknologi dan keamanan. Di bidang teknologi, AI telah menjadi faktor penting dalam pengembangan teknologi modern. Penerapan AI dalam bidang teknologi saat ini ada otomatis, robotika, kendaraan otonom, pengenalan wajah, kemudian bahasa, chatbot, dan pengenalan pola, sehingga kita tentunya dapat lebih dapat mengurangi kurangnya serangan cyber. Oke, selanjutnya ada bidang pelayanan atau service, dimana sekarang sudah banyak sekali penggunaan chatbot untuk menggantikan CS karena bisa on 24 jam. Chatbot ini bisa dibuat secara otomatis untuk memerlukan auto reply. Hal ini bisa ditekan di email atau alat perusahaan lainnya. Mumpung kita sedang membahas AI, kita langsung saja mengaplikasikannya. Nah, di situ menggunakan AI yang bernama Victory. Pokoknya di situ saya ingin membahas bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak di dalam video tersebut. Langsung saja, check it out. Menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sangat penting agar manfaatnya maksimal dan risiko negatifnya bisa diminimalkan. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan AI dengan bijak. 1. Pahami batasan dan kemampuan AI. AI, meskipun sangat canggih, memiliki keterbatasan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh AI, dan AI bisa membuat kesalahan dalam konteks tertentu. Pahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh AI agar tidak terlalu mengandalkan teknologi ini untuk keputusan yang penting tanpa pertimbangan manusia. 2. Gunakan AI untuk membantu, bukan menggantikan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi jangan sampai menggantikan sepenuhnya keputusan manusia. Sebagai contoh, dalam bisnis, AI bisa membantu analisis data, tetapi keputusan akhir tetap harus dipertimbangkan oleh manusia yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang konteks dan nilai etis. 3. Perhatikan etika dan keamanan. Pastikan penggunaan AI sesuai dengan prinsip etika yang baik. Misalnya, hindari bias dalam data yang digunakan untuk melatih model AI, karena bias ini bisa menyebabkan keputusan yang tidak adil. Selain itu, penting untuk melindungi data pribadi dan privasi pengguna agar tidak disalahgunakan. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Pastikan bahwa proses penggunaan AI jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna dan pengembang AI harus tahu bagaimana model bekerja dan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan bisa diterima dengan prinsip keadilan dan keikhlasan. 9. Selalu libatkan manusia dalam pengambilan keputusan. AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengambil keputusan utama, terutama dalam situasi yang melibatkan moral dan dampak sosial yang signifikan. Keputusan akhir yang melibatkan manusia
seperti dalam bidang kesihatan atau hukum, harus tetap berada di tangan profesional yang berkompeten. 6. Pelajari dan tingkatkan keterampilan. Sebagai pengguna atau pengembang AI, penting untuk terus belajar dan memahami perkembangan teknologi ini. Hal ini akan membantu Anda menggunakan AI secara optimal, memahami risiko yang mungkin muncul, serta memanfaatkan teknologi dengan cara yang bertanggung jawab. 7. Perhatikan dampak sosial dan ekonomi. Pertimbangkan dampak sosial dari penerapan AI, seperti potensi pengurangan lapangan pekerjaan di beberapa sektor. Penggunaan AI harus diiringi dengan upaya untuk mengatasi masalah sosial ini, seperti melalui pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja. 8. Gunakan AI untuk tujuan positif. Pastikan AI digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia, seperti meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. AI juga bisa digunakan untuk mempercepat penanggulangan masalah global, seperti perubahan iklim dan kemiskinan.